Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang, tempat kamu bisa belajar bahasa Jepang gratis bersama saya Rein Sacho di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekalian yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya adalah Rein. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya di negeri Sunda, daerah Jawa Barat. Saya datang ke Jepang dari tahun 2007 sampai sekarang ya, 2020. Jadi kalau di total semuanya ada 13 tahun. Saya ingin berbagi cerita saja kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Apa sih latar belakang saya atau yang mendorong saya untuk bisa datang ke Jepang? Jadi ketika waktu saya SMA, saya juga seperti layaknya siswa-siswa biasa. Maksudnya itu setelah lulus SMA, terus nanti habis itu ikut SPMB, habis itu kuliah di Indonesia atau gimana gitu. Tapi ketika waktu kelas 2 SMA gitu, dulu ada tutor saya, dia itu punya pengalaman belajar di luar negeri, kok nggak salah di Amerika gitu ya. Dan dia itu bikin les gratis bagi siswa-siswa SMA atau SMP. Terus saya juga coba ikutan kan, karena ya gratis gitu ya. Dulu waktu ketika saya SMA dari kelas 1, 2, 3 gitu ya. Sebenarnya sih pada waktu itu saya ingin sekali untuk kuliah di ITB gitu. Maksudnya lulus dari SMA, pengen ke ITB, atau nggak pengen pergi ke universitas-universitas terkenal yang ada di Indonesia seperti UI. Maksudnya masuk ke universitas negeri yang bergengsi. Nah, saya coba-coba datang ke tempat les gratis itu gitu, dan di sana itu ada satu orang tutor. Setelah belajar pelajaran biasa, selalu dia muncul terakhir dan memberikan motivator kepada adik-adik yang ada di sana, dan saya termasuk di dalamnya. Waktu itu dia selalu wanti-wanti gitu kepada kita semua untuk sekolah setinggi-tingginya. Sekolah setinggi-tingginya itu bukan di dalam negeri ya, tapi dia itu selalu bilangnya di luar negeri. Belajar itu baik di luar negeri karena wawasan kalian nanti akan lebih luas katanya. Nah, dari saat itu saya juga termotivasi untuk bisa belajar di luar negeri. Tapi di satu sisi lain juga saya tidak mau membebankan orang tua. Kalau kita kuliah di luar negeri, biayanya juga kan nggak sedikit. Di saat itu saya termotivasi kan untuk pergi belajar di luar negeri. Tapi di satu sisi lain saya tidak ingin membebankan orang tua. Dari situ saya berpikir salah satu cara untuk bisa pergi ke luar negeri tanpa membebani orang tua itu adalah dengan beasiswa. Dari saat itu saya cari-cari info tentang beasiswa luar negeri. Pokoknya kalau habis pulang sekolah pergi ke warnet gitu ya sama teman-teman saya yang lain. Dan pada saat itu nggak kayak sekarang gitu, semua orang udah bisa akses internet secara gampang ya. Zaman dulu itu kalau punya internet di rumah itu kayak udah yang kelas middle class ke atas gitu. Nah, zaman itu saya coba-coba cari di internet, ketemu nih beberapa beasiswa. Yaitu yang pertama adalah beasiswa dari Belanda, waktu itu dari Singapura dan Jepang. Yang pertama dari Belanda. Nah, Belanda itu saya coba-coba tuh ikut seminar ke Bandung waktu itu bersama teman saya, dianterin juga nih sama teman saya waktu itu. Terus saya ke sana ke seminar. Maksudnya kayak bukan seminar ya, jadi mereka kayak menggunakan kayak ada pameran gitulah. Dan di sana itu saya tanya-tanya universitasnya ada apa aja, terus biayanya nanti gimana gitu. Nah ternyata dari situ saya tahu kalau misalnya beasiswa Belanda, beasiswanya nggak full. Terus kalau mau dapat beasiswanya itu dia harus pergi ke Belanda dulu, baru apply buat beasiswanya. Dari Indonesia ke Belandanya berarti harus dibebani oleh saya sendiri kan. Jadi untuk Belanda saya cuma cari-cari info aja. Nah untuk yang Singapura ini, saya apply buat Nanyang University. Susah, itu kan kayak ITB-nya di Indonesia kan. Nah waktu itu saya apply 7 orang yang apply ke sana. Waktu itu teman-teman saya juga yang dulu les bareng ya di les gratis itu. Terus yang dapat tesnya itu berapa? Terus waktu itu apply dokumen kita kirim ke mereka gitu. Nah yang lulus untuk dokumen itu beberapa orang saja, dan di sana itu
termasuk juga saya. Waktu itu kita tes bareng segala macam. Jadi lucunya waktu itu kita boleh pakai kalkulator, tapi nggak boleh pakai kalkulator yang ada banyak sin, cos, tan, yang kayak gitunya. Pokoknya ada itu-itunya nggak boleh gitu. Nah sedangkan yang kami punya itu semua kalkulatornya kayak gitu. Jadi waktu tesnya itu pas matematikanya semua angkanya bukan angka-angka bulat, jadi yang harus dihitung pakai kalkulator gitu. Dan kita pada saat tesnya itu nggak ada kalkulator, lucu. Jadi saat itu, waduh gimana nih? Jadi semuanya untuk mengetahui sin, cos apa segala macam, terus segala hitung-hitungannya pokoknya kita harus pakai tangan sama kotretan gitu. Dan singkat kata untuk Singapura itu di tes tertulisnya itu saya nggak lulus, dan teman-teman saya pun yang lain juga nggak lulus karena nggak bawa kalkulator itu. Dan yang terakhir adalah beasiswa Jepang. Beasiswa Jepang ini namanya kalau dalam bahasa Jepangnya beasiswa Mombu Kagakusho, tapi biasanya selalu disingkat kalau bahasa Inggrisnya disebutnya MAX. Pada saat itu beasiswa ini mungkin belum terkenal, belum banyak diketahui lah, apalagi untuk di daerah saya gitu, karena di daerah saya itu termasuk kota kecil di Jawa Barat itu. Saat itu orang-orang yang waktu itu apply di beasiswa Singapura, kami 7 orang itu apply lagi untuk beasiswa Jepang ini, Mombu Kagakusho atau MAX ini. Nah 7 orang apply dokumen, kita kirim. Yang lolos untuk tes tertulisnya itu ada 5 orang, dan di sini juga saya termasuk di dalamnya. Beasiswa MAX atau membuka Kagakusho ini, jadi dia itu ada banyak program ya, ada D2, D3, S1, S2, S3. Yang baru lulus SMA itu jadi hanya bisa apply buat 3 program, yaitu D2, D3, dan S1. Waktu itu saya apply-nya untuk D2, dan teman-teman yang 7 orang juga sama, itu apply-nya buat D2. Kenapa apply D2? Kenapa apply D2? Karena waktu itu pikiran saya yang penting saya harus keluar negeri. Saya mau kuliah di luar negeri. Karena kalau misalnya kita apply buat yang D3 atau S1 itu saingannya berat men. Berat sekali. Karena kalau misalnya S1 atau D3 itu dia ada anak-anak olimpiade. Jadi olimpiade kayak fisika, matematik, apa segala macam. Jadi saingannya berat. Mereka otaknya udah itu mah orang-orang luar angkasa ya. Pada hari H untuk tes tertulis waktu itu diadakan di UI ya, masih ingat di sastra Jepangnya kalau nggak salah. Nah setelah tes semua orang itu pada bahas soal semua, ini begini ya, ini begini ya, ini begini ya, ini begini ya. Nah saya waktu itu nggak tahu kenapa ya, saya tuh agak minder gitu. Setelah itu singkat kata, waktu itu saya ikut SPMB. Saya lupa gitu, SPMB duluan atau tes untuk beasiswa Jepang duluan, saya lupa pokoknya. Nah singkat kata, saat pengumuman SPMB itu diumumkan, saya itu nggak lulus. Saya itu nggak lulus untuk pergi ke ITB waktu itu. Sedangkan teman-teman saya itu hampir semua masuk ke ITB gitu. Ada yang teknik fisika, ada yang masuk biologi, ada yang masuk teknik sipil. Pokoknya saya nggak keterima aja. Sedih kan, putus asa kan. Padahal waktu itu saya itu nggak kayak yang lain, orang lain pada habis kan waktu kelas 3 atau kelas 2 SMA-nya itu pada tes-tes di universitas swasta gitu. Tapi saya waktu itu pokoknya saya mau masuk ke universitas negeri waktu itu. Saya nggak mau ngebebanin orang tua, karena kalau negeri biayanya lebih murah dibanding swasta. Jadi pilihan saya cuma 2 gitu, universitas di luar negeri gratis atau di universitas negeri karena biayanya yang murah. Jadi singkat kata, SPMB tidak lulus. 2 minggu setelah pengumuman SPMB, saya dapat telepon dari Kedutaan Besar Jepang. Halo, dengan Rain? Iya betul, saya bilang. Selamat, Anda telah lulus tes tertulis untuk beasiswa ke Jepang. Wah, waktu itu saya nangis bergelimang. Setelah seminggu itu ada wawancara, dan akhirnya diumumkan lulus, dapat beasiswa ke Jepang. Akhirnya tercapai impian saya yang satu itu, kuliah di luar negeri gratis gitu. Yatta nih. Lucunya, yang lulus dipanggil untuk tes tertulis itu kan dari 7 orang ada 5 orang. Nah dari 5 orang itu yang lulus saya doang. Yang 4 orangnya padahal di ITB semua gitu.
Oh, itulah yang namanya takdir mungkin ya. Singkat kata, jadi kenapa saya itu pilih Jepang atau kenapa saya itu bisa ada di Jepang? Jadi saya itu di Jepang datang karena beasiswa ke Jepangnya juga dengan tidak sengaja karena yang lulus cuma ini doang. Oke, jadi singkat kata saya dapat beasiswa Mambuka Gakusho. Dari situlah perjalanan saya di Jepang itu dimulai. Dari situ saya dikuliahin 1 tahun bahasa Jepang gratis 2 tahun ya, D2. Dan setelah itu saya dapat kebetulan gitu ya, tesnya juga hasil tesnya bagus gitu. Saya dapat perpanjangan beasiswa untuk melanjutkan atau transfer ke Universitas S1. Nah, habis itu saya lulus dari universitas dan mulai berkarir di Jepang. Itu kalau nggak salah 2012, mulai bekerja sampai sekarang. Nah, saya itu mulai dapat N1 itu, N1 dulu itu pokoknya JLPT atau N1 untuk menguji kemampuan berbahasa Jepangnya itu. Dia itu kalau zaman saya itu cuma ada Sankyu, Nikyu, dan IQ. Tesnya juga itu cuma setahun sekali ya. Jadi kalau misalnya tahun itu nggak lulus, harus ngambil lagi tahun depan. Dari tahun berapa gitu ya, tahun 2010 atau 2011 itu. Dia itu berubah, dia dari 3 level menjadi 5 level. Jadi N5, N4, N3, N2, N1. Jadi N1 yang paling mudah dan N1 yang paling susah. Nah, saya juga lulus N1 itu tahun 2011. 4 tahun setelah ada di Jepang. Karena saya belajarnya juga malas-malasan waktu itu. Jadi ya sebisanya lah. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya, tiap hari denger bahasa Jepang terus gitu kan. Di universitas gitu pakai bahasa Jepang terus. Karena semangat yang pas-pasan gitu ya. Jadi lulusnya juga ya lama gitu. 4 tahunan. Nah, belakangan ini saya berpikir gitu, karena memang saya himajin desu. Saya juga tidak punya hobi yang dimana saya bisa mencurahkan seluruh waktu saya gitu untuk hobi. Jadi makanya saya berpikir untuk apa yang saya bisa kontribusi gitu kepada negara saya walaupun saya ada di Jepang. Kalau misalnya bahasa Jepang, karena saya sudah bisa gitu sedikit, nggak pinter-pinter amat gitu bahasa Jepangnya. Saya ingin bisa berbagi, berkontribusi kepada negara saya walaupun saya ini ada di Jepang. Kenapa sih harus bahasa Jepang? Karena yang bisa bahasa Jepang itu masih jarang. Karena memang secara level lebih susah dibandingkan dengan bahasa Inggris. Secara pronunciation atau secara pengucapan itu dekat dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau secara misalnya dengan huruf aja dia udah ada kanji, katakana, hiragana, terus ada romaji. Posisi subjek, predikat, dan objeknya itu juga berbeda dengan bahasa kita kan. Kalau bahasa Inggris kan itu sama dengan bahasa kita, jadi lebih mudah untuk dimengerti dan dipelajari bagi bangsa kita, walaupun pengucapannya susah. Bahasa Inggris kan istilahnya semua orang udah pada bisa lah gitu. Paling nggak kalau misalnya ditanya bahasa Inggris juga kan kalian mengerti kan, terus bisa jawab yes sir, no sir, no sir. Karena saya sudah lama bekerja di Jepang ya, jadi saya pikirnya market ya, secara ekonomi ya. Itu Jepang itu dia investasi besar-besaran di Indonesia ya. Jadi secara tidak langsung berarti mereka itu membutuhkan orang-orang yang bisa berbahasa Jepang. Karena orang Jepang itu tidak rata-rata ya, tidak pandai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris mereka itu karena memakai huruf katakana, jadi sulit dimengerti. Biasanya orang-orang yang kerja di Indonesia itu, kalau misalnya mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Indonesia karena lebih gampang bagi mereka daripada belajar bahasa Inggris. Atau cari orang yang lulusan Jepang atau yang udah bisa bahasa Jepang. Jadi dengan bisa berbahasa Jepang, kalian itu nanti gajinya bisa lebih besar. Apalagi kalau punya sertifikasi N1 dari N5 sampai N1 ya itu ya. Biasanya sih yang diterima itu antara N4 N3 gitu. Gajinya udah 2 kali UMR, biasanya 6,5, 7, 8 juga dapat kalau untung ya. Lumayan lah pokoknya kalau kalian udah bisa bahasa Jepang, hanya dengan bahasa Jepang saja gajinya aja udah bisa loncat gitu. Walaupun kalian masih fresh graduate ya, baru lulus gitu dari kuliah.
Jadi itu ya latar belakang saya kenapa saya membuat channel YouTube ini. Tujuan utamanya sih untuk bisa berkontribusi kepada negara Indonesia tercinta. Karena saya itu jauh ada di Jepang, jadi dengan cara inilah saya bisa berbakti kepada negara. Mudah-mudahan juga bisa diapresiasi oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih, bye-bye.